Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran yang beranggotakan. Yang pertama ada saya Ganteng Listiadi, yang kedua ada Ardisa Pangestu Nurwas Kito, yang ketiga ada Tia Widyaningrum, dan yang keempat Elizabeth Dania Ratih Nursanti. Pertanyaan yang pertama ada berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Jadi yang pertama, teori behavior mengungkapkan bahwa dalam belajar adanya interaksi, stimulus, dan respon pada peserta didik. Contoh penerapannya yaitu yang pertama ada dalam mengajar, guru akan lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi kepada siswa dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, siswa akan memiliki motivasi dalam menjawab soal ketika guru memberikan reward. Yang ketiga, guru memberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik pada saat persepsi yang menghubungkan materi sebelumnya dengan konteks materi yang akan dipelajari selanjutnya. Yang kedua ada teori sosial kognitif, yaitu tentang meniru atau proses pengamatan dengan lingkungan. Contoh penerapannya yaitu menuliskan laporan hasil pengamatan melalui laporan kegiatan pengamatan atau lembar kerja terkait kegiatan bereksperimen yang telah mereka lakukan. Terus ada mengajar siswa mengemukakan ide atau pendapat. Dan terakhir, melalui diskusi berdasarkan apa yang diajarkan, siswa diminta untuk menjelaskan dan mengeksplor materi pembelajaran dengan lingkungannya di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Dan terakhir, teori konstruktivisme, yaitu pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman akan berkembang apabila terus diuji dan diasah dengan berbagai pengalaman baru. Contoh penerapannya menciptakan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan dan kegiatan penelitian. Yang kedua, mengaplikasikan metode belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan diskusi, presentasi, dan lain-lain. Yang terakhir, guru harus mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Selanjutnya, saya Ardisa Pangestu akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah model pembelajaran Jigsaw. Strategi pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik dan dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain. Nah, itu adalah model pembelajaran Jigsaw. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran dengan menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media di mana siswa akan melakukan eksplorasi dan menemukan banyak informasi dalam menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, atau pencarian eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Kemudian yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.
Kegiatan pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah model pembelajaran investigasi kelompok. Investigasi kelompok adalah model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena siswa dilibatkan dalam perencanaan baik dalam topik maupun proses pembelajarannya. Hal yang membedakan model pembelajaran investigasi kelompok dengan pembelajaran lain adalah di fokus utamanya, yaitu siswa melakukan penyelidikan permasalahan atau topik khusus sehingga siswa dapat melakukan interaksi langsung dengan berbagai macam sumber dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Kemudian, model pembelajaran role playing. Model pembelajaran ini dapat menstimulasi siswa untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu, sehingga mereka lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. Saya, Tia Widyaningrum, akan melanjutkan model selanjutnya, yaitu G. Model pembelajaran brainstorming. Dalam metode pembelajaran brainstorming terdapat langkah-langkah untuk eksplorasi dan investigasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi. Melalui curah pendapat tersebut, siswa bisa mendapatkan pengetahuannya sendiri. Kemudian yang H, model pembelajaran aktif debat. Model pembelajaran aktif debat juga merupakan model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme, karena dalam model pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. Teknik ini idenya dapat mendorong siswa terlibat secara aktif untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, I. Model pembelajaran small group discussion. Teknik pembelajaran ini merupakan teknik pembelajaran diskusi dalam kelompok. Kelompok kecil ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok. Kemudian yang J, model pembelajaran poster comment. Metode ini bertujuan untuk menstimulus dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan terhadap suatu permasalahan. Kemudian yang K, model pembelajaran critical incident. Metode pembelajaran ini melibatkan individu sejak awal, yaitu dengan cara meminta para siswa untuk mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya soal nomor 3, diskusikan dalam kelompok, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. A. Tania 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar Tania dengan kasus seperti ini yaitu sebagai guru memberikan motivasi belajar dengan mengiming-imingkan akan memberikan hadiah jika Tania berhasil mendapatkan nilai yang maksimal. Juga dilihat dari keinginan rendahnya untuk sukses, guru dapat memberikan motivasi dengan perspektif humanistik, di mana menurut perspektif ini lebih menekankan kemampuan pertumbuhan pribadi siswa agar Tania dapat melihat kemampuan yang positif bagi dirinya untuk menuju kesuksesan. Teori belajar yang dapat digunakan guru yaitu teori belajar behavioristik. Selanjutnya adalah kasus yang dialami oleh Samuel. Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar pada Samuel, yaitu adalah memberikan kesempatan dalam mendengar dan didengarkan ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian guru dapat memberikan Samuel tanggung jawab dalam perolehan prestasi yang ia raih. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang tepat juga dapat membantu memberikan motivasi belajar kepada Samuel. Salah satunya adalah pemberian metode inquiry. Karena dari metode inquiry ini dapat melatih kepercayaan diri siswa
sehingga dapat mengurangi kecemasan siswa akan kegagalan. Kasus selanjutnya datang dari Sandra. Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dalam kasus Sandra ini, guru dapat memberikan motivasi yang sesuai dengan pandangan sosial, di mana motivasi ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam membangun, memelihara, dan memulihkan hubungan pribadi yang dekat pada orang lain. Sandra dapat diberikan treatment berupa penggunaan model pembelajaran kooperatif, karena model pembelajaran kooperatif ini lebih banyak belajar bersama dengan kelompok, sehingga Sandra dapat membangun interaksi bersama dengan teman-teman sebayanya. Kemudian permasalahan yang terakhir itu datang dari siswa bernama Robert. Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini sedang bersama dengan bibinya karena kedua orang tuanya tidak bisa dihubungi. Dalam kasus yang dialami Robert ini terkait dengan rendahnya motivasi belajar dan minat untuk bersekolah, langkah yang perlu dilakukan kita sebagai seorang guru itu membangun hubungan personal dengan bibi Robert untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi Robert di sekolah. Robert juga perlu dibantu oleh berbagai pihak seperti teman, wali kelas, dan bibi Robert untuk memunculkan minat belajar di sekolah, terutama minat untuk bersekolah. Nah, dalam proses pembelajaran itu juga, guru tidak memberatkan siswa dengan pemberian tugas yang berat, melainkan menjadikan sekolah sebagai sarana untuk menemukan gaya belajar dan jati diri siswa melalui pengalaman dengan lingkungannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kami sangat menerima kritikan dan saran yang membangun agar dapat didiskusikan bersama. Terima kasih.